Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada saat kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Samuel Andesta Bangun, NIM 1914011037. Saya berasal dari KOMA Ilmu Komputer Stambuk 2019 Universitas Sumatera Utara. Adapun tujuan dari video saya pada saat ini yaitu untuk memenuhi tugas kecakapan antarpersonal yang bertemakan presentasi. Baiklah, adapun judul presentasi saya pada saat kesempatan yang indah ini yaitu cara 24 jam produktif. Sebelum masuk ke presentasi saya, adapun alasan saya memilih judul ini dikarenakan saya melihat dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak orang-orang yang tidak bisa mengatur waktunya. Salah satunya adalah saya. Seringkali saya menggunakan waktu tidak seimbang. Kapan waktu belajar, kapan waktu bermain. Terkadang lebih banyak waktu untuk bermain. Dan saya juga melihat orang-orang di sekitar saya sangat banyak yang mengeluhkan tentang sulitnya mengatur waktu. Tentang bagaimana mereka seringkali kebablasan akan tugas-tugas yang terasa begitu banyak karena selalu ditunda. Baiklah, sebelum itu saya mau bertanya sama audiens semuanya. Berapa jam sih waktu yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada setiap kita manusia? Tentu saja jawabannya 24 jam. Tidak ada yang diberikan waktu 25 jam. Tidak ada yang diberikan waktu 23 jam. Tapi semuanya diberi waktu yang sama, 24 jam. Itulah sebabnya kenapa mengatur waktu yang baik agar produktif itu sangat penting. Bagaimana caranya? Mari kita lihat tampilan berikut ini. Sebelum masuk ke tampilan berikutnya, di sini saya menulis, yakin 24 jam kamu produktif? Mari kita lihat. Di sini saya membuat satu pertanyaan. Kenapa sih sulit mengatur waktu? Coba kita berpikir sejenak. Kenapa mengatur waktu sangat sulit? Mungkin di antara kita yang menjadi masalah utamanya sulit mengatur waktu karena kita nggak tahu mungkin yang mana yang pekerjaan yang harus dikerjakan saat ini, yang mana pekerjaan yang bisa dikerjakan 2 jam lagi, atau 4 jam lagi, atau 2 hari lagi, atau minggu depan. Karena akibat dari kita tidak bisa menentukan mana pekerjaan yang lebih dulu dikerjakan, seringkali kita mengerjakan semua pekerjaan di waktu bersamaan, sehingga kita tidak bisa membagi waktu. Nah, di slide berikutnya saya membuat pertanyaan. Tentu saja jika ada masalah, kita harus mencari yang namanya solusi. Di sini saya menyediakan solusinya, di mana setelah saya melakukan kegiatan ini, saya merasakan saya lebih produktif. Tentu saja hal yang saya lakukan ini tidak berdasarkan pemikiran saya sendiri, melainkan berasal dari beberapa sumber, seperti 1% YouTube yang seringkali mengulas mengenai bagaimana supaya kita lebih produktif. Yang pertama, yaitu kita harus memiliki satu buah buku, atau yang sering kita kenal dengan buku double folio atau buku garda. Jadi, di dalam buku ini kita akan mengatur bagaimana hari-hari kita lebih produktif. Jadi di dalam buku ini nanti ada beberapa bagian-bagian, seperti bagian jadwal, bagian ucapan syukur, bagian monthly planner, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya, mari kita lihat ke slide selanjutnya. Yang kedua, kita membutuhkan yang namanya pembatas buku. Audiens bisa melihat, saya di sini memiliki pembatas buku. Tentu saja ini karena sudah 1 bulan saya gunakan, jadi dia sudah agak terlihat rusuk.
Adapun tujuan dari pembatas buku ini nantinya untuk memaksimalkan atau untuk membagi bagian-bagian antara buku. Mana yang harus dibuat kolom jadwal, mana yang harus dibuat kolom bersikup dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu membagi bagian buku. Seperti yang saya katakan tadi, buku ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita membagi setengah buku ini menjadi bagian jadwal. Jadi ini buku, kita ambil setengahnya, kita buat ini, setengah ini menjadi jadwal. Kita tulis di sini jadwal. Selanjutnya, kita membuat bagian, mencatat hal yang kita syukuri setelah jadwal. Ini cukup kita sediakan sebanyak 15 lembar sampai 20 lembar. Setelah itu kita membuat bagian morning routine. Kalau saya pribadi, saya membuat morning routine di bagian paling belakang. Kemudian kita membuat bagian ide. Ide ini nantinya merupakan hal-hal yang kita temukan setelah kita menonton YouTube misalnya atau mengikuti seminar. Maka kita harus menyediakan 10 lembar untuk ide. Kita buat di sini. Jadi setiap kita nonton YouTube, setiap kita nonton webinar apapun itu, kita catat di sini. Selanjutnya kita membuat bagian catatan keuangan cukup 5 lembar. Ini untuk mencatat bagaimana keuangan kita nantinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai jadwal. Karena di sini merupakan core problemnya atau fundamental problemnya, hal-hal dasarnya. Kenapa saya membuat jadwal adalah setengah lembar dari buku ini? Setengah dari buku ini, karena ini merupakan hal yang penting. Baiklah audiens, di bagian jadwal kita membutuhkan yang namanya kalender bulanan. Seperti audiens bisa lihat, di sini ada kalender bulanan yang bertujuan untuk memberikan kepada kita pengetahuan atau tanda bahwa pada tanggal sekian kita harus melakukan kegiatan ini, pada tanggal sekian kita harus melakukan kegiatan ini. Cukup sederhana, bukan? Selanjutnya kita butuh yang namanya jadwal harian. Sebelum membuat jadwal harian, kita harus membuat yang namanya mind map terlebih dahulu atau peta pikiran. Jadi peta pikiran inilah nanti yang menjadi landasan kita dalam membuat jadwal. Jadi audiens bisa melihat ini merupakan jadwal harian. Jadi sebelum membuat jadwal harian kita harus petakan dulu apa aja yang harus kita kerjakan. Jadi di dalam mind map ini merupakan isi pikiran kita semuanya. Apa ya aja yang ada di pikiran kita. Misalnya hari ini aku mau pergi ke kampus, hari ini aku mau mengerjakan tugas komunikasi data dan jaringan komputer, hari ini aku mau mengerjakan tugas kecakapan antar personal dan lain-lain. Kita list semuanya apa yang ada dalam pikiran kita. Selanjutnya, kita penting yang membuat namanya list tugas. Dengan adanya list tugas, kita bisa mengurutkan tugas-tugas kita sesuai dengan deadline. Ini ada hubungannya dengan deadline tadi. Kita tentukan yang namanya skala prioritas. Jadi skala prioritas ini kita menggunakan Eisenhower Decision Matrix, di mana Eisenhower Decision Matrix adalah kolom yang membagi tugas-tugas sesuai dengan prioritasnya. Yang pertama, ada tugas yang penting dan harus dikerjakan sekarang. Contohnya, jikalau ada kebakaran rumah atau ada mungkin important emails atau ada telepon darurat yang harus diterima, itu harus kita lakukan di bagian urgent and important. Selanjutnya ada non-urgent but important, di mana seperti contohnya kita menjadwalkan family time, kita menjadwalkan mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Kemudian ada tugas yang tidak penting tapi dia urgent, seperti mengangkat telepon, meng-SMS, atau meng-email, dan lain sebagainya. Dan ada juga pekerjaan yang tidak penting dan tidak urgent. Seperti apa dia? Dia seperti watching TV, surfing the web, Facebook, Twitter, Instagram, online shopping, dan lain sebagainya. Kita harus tahu memetakan yang mana di bagian kolom 2, yang mana di kolom 3, kolom 4, dan kolom 1. Karena dengan adanya itu kita akan tahu
kita bisa langsung memetakan, gue harus ngapain, aku harus ngapain sekarang gitu. Dan yang kelima merupakan inti dari buku ini, yang membuat buku ini berbeda, yaitu dengan mencatat hal yang kita syukuri. Percayalah audiens bahwa dengan mencatat hal yang kita syukuri, kita akan tambah bahagia. Dengan mencatat 10 kalimat aja setiap paginya, seperti aku bisa bernafas, aku bisa berdiri, aku bisa pakai dasi, aku bisa pakai tali pinggang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya morning routine. Morning routine adalah sebuah aktivitas yang kita lakukan mulai dari kita bangun pagi sampai berkisar jam 8 pagi atau jam 7 pagi, yang kita nggak akan pernah langgar itu. Ini morning routine merupakan hal-hal yang berguna bagi jangka panjang kehidupan kita. Seperti apa contoh kegiatannya? Teman-teman bisa lihat. Sini ada meditasi, sini ada beribadah, sini ada olahraga, sini ada melakukan aktivitas yang saya senangi seperti take video. Bagaimana sejauh ini? Saya harap audiens bisa mengikuti. Percayalah, dengan kita melakukan morning routine setiap hari, kita akan merasakan hidup kita lebih bahagia dan lebih enjoy. Selanjutnya kita butuh yang namanya punish and reward, di mana dengan adanya hukuman dan hadiah, kita akan fokus menghadapi hari-hari kita. Jadi kalau kita nggak bisa mencapai target yang sudah kita buat, kita harus menghukum diri kita. Kalau saya cukup dengan push up. Kalau reward, jika saya sudah mencapai target, maka saya boleh misalnya menonton film kesukaan saya, menonton YouTube, dan lain sebagainya. Yang ke-8, penting bagi kita untuk membuat menu makanan. Karena menu makanan adalah bisa membuat hidup kita lebih sehat. Adapun kesimpulan dari presentasi saya pada saat ini adalah kita harus bijak dalam mengatur waktu. Karena kalau kita tidak bijak dalam mengatur waktu, maka kita akan menyesali waktu-waktu yang sudah terbuang, yang tidak bisa kita manfaatkan dengan baik. Hal itu sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Begitu banyak waktu yang saya lihat saya sia-siakan sebelum saya mengetahui teknik ini. Saya sekarang menyesal. Kenapa ya dulu waktu itu tidak saya gunakan teknik mengatur waktu dengan baik. Audiens yang saya kasihi, kita tiba pada bagian terakhir. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Kata-kata ini memang terlihat sangat sederhana, tapi percayalah, kata-kata ini sangat dalam maknanya. Kalau kita tidak bisa merencanakan rencana kita beberapa menit ke depan, sama dengan kita merencanakan kegagalan sama hidup kita beberapa menit ke depan. Contoh sederhananya, bagi kita mungkin yang tidak menjawabkan hari, 2 jam itu terasa biasa aja. Tapi coba teman-teman perhatikan, seorang eksekutif, seorang pemimpin perusahaan, bagi mereka 1 menit itu sangat berharga. Saya pernah mendengar salah satu teknik berbicara di dalam lift yang bernama teknik bicara dalam lift, saya lupa namanya, tapi teknik itu hanya membutuhkan waktu 30 detik berbicara gitu. Jadi teman-teman bayangkan, jadi kita berada di dalam lift, kita hanya bisa punya waktu 30 detik bicara dengan orang itu. Teman-teman bisa bayangkan, itu kalau nggak salah namanya elevator pitch, ya, elevator pitch. Karena saya pernah ikut seminar dari salah satu abang kelas di kampus yang menjelaskan tentang elevator pitch. Di situ saya menyadari bahwa waktu itu sangat berharga. Waktu itu sangat berharga. Bahkan di dalam ajaran agama saya sendiri, saya merupakan agama Kristen, diajarkan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Karena setiap kita diberikan limit oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai kapan hidup kita di dunia ini? Apakah sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun? Dan masa muda juga bisa kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi mari gunakan waktu yang ada dengan baik, dengan bijak, dan yakin dan percayalah kita tidak akan menyesalinya jikalau kita sudah menggunakan waktu dengan bijak. Akhir kata, saya minta maaf atas segala kekurangan saya dalam presentasi. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati audiens sekalian.
saya mohon maaf. Terima kasih.